قل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah bisa berada kembali dalam majelis yang mulia, dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan rutin kita. Yang pertama, kita akan kaji Kitabul Azkar dari pembahasan Imam Nawawi yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lalu yang kedua, kita kaji masalah fikih, yaitu masalah fikih yang kaitannya dengan ibadah, masih dalam pembahasan Thaharah dari pembahasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dari kitab Manhajus Salikin. Kita lihat pembahasan yang pertama, hadis nomor 1431. 1431 dari kitab Al-Azkar ini dengan judul Sehari beramal 1000 kebaikan. Sehari beramal 1000 kebaikan. Monggo bisa dibaca. Hadis 1431. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasanatin fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kaifa yaksibu alfa hasanatin qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin aw yuhattu anhu alfu khati'atin rawahu Muslimun. Qala al-Humaydi kadza huwa fi kitab Muslimin aw yuhattu. Qala al-Barqani wa rawahu Syu'batu wa Abu Awanata wa Yahya al-Qattanu an-Musa alladhi rawahu Muslimun min jihatihi faqalu wa yuhattu bi ghairi adlin. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk memperoleh 1000 kebaikan setiap hari? Maka seseorang yang duduk bertanya, bagaimana seseorang bisa memperoleh 1000 kebaikan? Beliau menjawab, ia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lihat ada lanjutannya tadi. Al-Humaydi berkata, Al-Humaydi berkata, demikianlah yang terdapat dalam kitab Muslim, au yuhattu atau dihapus. Al-Barqani berkata, Syu'bah, Abu Awanah dan Yahya Al-Qattan meriwayatkan dari Musa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Arabnya. Mereka berkata wa yahattu tanpa alif. artinya cuma huruf tanpa alif atau au, jadi cuma uah. Taib. Kita lihat di sini ada hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi SAW yang mulia. Beliau adalah di antara para sahabat yang masuk dalam sahabat-sahabat yang disebutkan 10 dalam satu hadis.
yang dijamin masuk surga. Nah, saat ini mengatakan kami pernah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW itu mengatakan saat itu, ayajizu ahadukum ayaksiba fi kulli yaumin alfa hasanatin. Apakah salah seorang di antara kalian itu tidak mampu untuk memperoleh 1000 kebaikan setiap hari? Jadi dia lakukan 1000 kebaikan setiap hari. Maka ketika itu fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Ketika itu ada yang ngobrol-ngobrol, tanya pada temannya, kaifa yaksibu alfa hasanah? Bagaimana kita bisa lakukan 1000 kebaikan dalam satu hari tadi? Maka ketika itu Nabi SAW itu menjawab, yusabbihu mi'ah tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin au yuhattu anhu alfu khati'atin. Dikatakan dalam hadis ini, yaitu bagaimana orang bisa memperoleh 1000 kebaikan, maka ia bertasbih 100 kali. Dia bertasbih 100 kali. Maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan. Dicatat dari 100 tasbih tadi. Tasbih berarti bacaan apa? Subhanallah. Dia dicatat dari 100 kali tadi dia baca tasbih subhanallah, maka dilipat gandakan jadi 10 kalinya. 10 dari 100 tadi berarti 1000. Ditulis baginya 1000 kebaikan. Di sini pakai kalimat au atau yuhattu anhu alfu khati'ah, atau dihapuskan baginya 1000 kesalahan. Dihapuskan baginya 1000 kesalahan. Tadi dalam riwayat Al-Humaydi disebutkan, yang lainnya itu baca tidak pakai au. Au itu artinya atau, namun dalam riwayat yang lain disebutkan wa yuhattu, dan dihapus. Bedanya nanti akan dijelaskan di dalam faedah. Bedanya kalau pakai au berarti bisa memilih yang ini, bisa memilih yang ini, yaitu dia dicatat 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 kesalahan. Kalau pakai wa berarti dua-duanya, dan berarti dicatat baginya 1000 kebaikan dan dihapus baginya 1000 kesalahan. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dan faedah dari hadis di atas. Penjelasan yang pertama, hadis di atas dan hadis sebelumnya menunjukkan keutamaan zikir. Kita masih dalam bab keutamaan zikir. Maka hadis ini dan hadis sebelumnya juga, termasuk kita bahas kemarin, ada zikir yang dibaca saat sujud, ada doa yang dibaca juga saat sujud, dan tempat-tempat yang lainnya. Kemudian ada beberapa keutamaan zikir ba'da sholat. Semua itu menunjukkan bahwa zikir itu sangat-sangat utama sekali. Ada keutamaan zikir di sini, dan ini jadi dalil yang menunjukkan demikian pula. Terus yang kedua. Yang kedua, 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan semisal. Ini baru kelipatan minimal dari suatu amalan, karena kelipatannya bisa mencapai 700 kali lipat. Baik. Kalimat ini para ulama itu sebutkan, ini penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, salah seorang ulama Syafi'iyah yang menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin pula. Beliau itu sebutkan 1 kebaikan, di sini kita simpulkan itu dibalas minimal dengan 10 kalinya. Ya, ini kita temukan dalam hadis ini. Ada juga hadis-hadis yang lain yang membicarakan semisal itu pula. 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan semisal. Ini baru kelipatan minimal dari suatu amalan. Ini minimalnya. Dalam hadis yang lain, misalnya dalam hadis qudsi, Nabi SAW itu menyebutkan, man hamma bi hasanatin fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanatin ila 700 di'fin au ad'afin katsiratin. Yaitu Nabi SAW itu sebutkan, Allah itu berfirman, siapa yang berkeinginan melakukan suatu kebaikan lantas dia mengamalkannya,
maka baginya 10 kebaikan yang semisal. Atau bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipatnya. Atau bisa berlipat-lipat lebih daripada itu. Dan kalau kita lihat di sini contoh dalam pembahasan yang lainnya, kelipatan 10 juga. Nabi SAW menyebutkan siapa yang berselawat sekali maka Allah akan membalas selawatnya 10 kali. 1 kali selawat pada Nabi SAW maka akan dibalas 10 kali selawat. Contoh lagi Nabi SAW sebutkan tentang puasa 3 hari setiap bulannya. Kalau ini dirutin jaga setiap bulan, ya, rutin untuk dijaga setiap bulan 3 hari setiap bulannya. Ini kita tidak bahas tanggal 13, 14, 15-nya, enggak. Ini umum. Pokoknya 3 hari setiap bulannya dijaga rutin setiap bulan, maka Nabi SAW itu katakan dia seperti berpuasa setahun penuh. Kenapa demikian? Kalau 3 hari puasa, maka dibalas dengan 10 kalinya. Berarti berapa? 30. Kalau ini dijaga rutin terus setiap bulan, ya, Rabiul Awal ini dia jaga. Kemudian Rabiul Akhir lagi, setelah itu dia puasa lagi. Terus seperti itu. Jadi kan rutinitas, misalnya setiap bulan ada 3 hari puasa. Maka dihitung tadi sama seperti puasa 1 bulan. Berarti kalau jaga rutin terus sama seperti dia itu berpuasa selama 1 tahun. Nah, sedikit pelajaran ya, Bapak Ibu para jamaah sekalian, untuk puasa 3 hari setiap bulannya tadi, bentuknya yang paling utama kalau dilakukan pada Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Namun kalau tidak bisa melaksanakan puasa ini, yaitu puasa Ayyamul Bid tadi tidak sempat untuk melakukannya, maka gantinya adalah lakukan puasa 3 hari setiap bulan. Ya, tidak mesti dipaskan dengan 13, 14, 15 tadi. Kalau dia cuma dapat 14, 15 saja saya bisa, 13 nggak bisa, ya sudah, 13 dia ganti di hari yang lain. Namun yang dia ganti di hari yang lain itu tidak disebut lagi Ayyamul Bid. Ayyamul Bid disebut Ayyamul Bid itu cuma 13, 14, 15 saja. 16 tidak disebut lagi. 20 dari bulan Hijriah tidak disebut lagi. Cuma 13, 14, 15 saja. Jadi kalau tidak punya kesempatan tadi puasa Ayyamul Bid, maka ganti dengan puasa 3 hari setiap bulannya, puasanya bebas. Dan itu nanti dapat pahala seperti yang tadi disebutkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan puasa Senin Kemis? Mana yang lebih utama daripada puasa Ayyamul Bid? Mana yang lebih utama? Ayyamul Bid apa Senin Kemis? Mana yang utama? Mana yang harinya lebih banyak? Senin Kemis. Puasa Ayyamul Bid tidak ada apa-apanya dengan puasa Senin Kemis. Ya, dia pahalanya lebih besar, 1 bulan sudah berapa kali minimal? 8 kali. Ayyamul Bid cuma 3 kali saja. Maka si Said bin Mu'adz Al-Qahtani beliau jelaskan seperti itu juga. Dihitung harinya saja 1 bulan Senin Kemis dapatnya lebih banyak daripada puasa Ayyamul Bid. Apalagi dia tambah Senin Kemis ditambahkan dengan Ayyamul Bid, ya, itu lebih utama lagi. Wallahu a'lam. Terus di sini disebutkan berlipat-lipatnya pahala. Ada yang dilipat gandakan sampai 10 kalinya. Ada yang sampai 700. Bahkan Nabi SAW katakan ila ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat lebih daripada itu. Apa sebab suatu amalan itu bisa berlipat-lipat di sini? Ada sebab-sebabnya, di antaranya disebutkan penjelasan hal ini oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, juga oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam salah satu buku sederhana beliau. Di situ juga menjelaskan tentang fadhailul a'mal, tentang keutamaan-keutamaan itu, pahala itu berlipat-lipat. Di antara alasan amalan tadi pahalanya bisa dilipat gandakan, alasan yang pertama, 1, karena keikhlasan. Makin ikhlas, pahalanya itu makin dilipat gandakan. Bahkan kalau dia sebaliknya, dia tidak ikhlas, ini sebaliknya, amalan yang soleh tadi jadi hancur lebur, tidak punya nilai apa-apa. Namun kalau dia ikhlas, ya, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Bahkan di samping dilipat gandakan, kalau amalan tersebut ikhlas, amalan tersebut akan lebih langgeng lagi.
ya akan lebih langgeng. Ada qaul beberapa ulama yang mengatakan seperti ini, amalan yang ikhlas itu akan lebih langgeng. Seperti diantaranya itu Imam Malik, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kalimat yang hampir mirip. Ya, Imam Malik itu ketika ingin menyusun kitabnya, kitab hadis yang beliau miliki yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta yang beliau ingin susun. Beliau ketika itu ditegur oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Wah Imam Malik, ngapain kamu tulis kitab seperti ini? Bukankah kitab yang kamu tulis seperti itu juga sudah ada yang nulis sama? Maka ketika itu Imam Malik katakan, saya tetap nulis seperti ini. Kalau saya tulis dengan ikhlas maka nanti itu akan langgeng. Beliau katakan, makana lillahi yabqa. Segala sesuatu yang ditulis ikhlas karena Allah, segala sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah, maka itu akan yabqa, akan langgeng. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan kalimat yang mirip seperti itu. Maka kita kembali tadi, amalan bisa lipat pahalanya. Yang pertama karena ikhlas, yang kedua karena ittiba pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin mencocoki tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya makin dilipat gandakan dibandingkan orang yang cuma sekedar beramal saja tanpa tuntunan. Yang ketiga, bisa jadi pahalanya itu dilipat gandakan karena bertepatan dengan waktu. Contoh misalnya, Nabi SAW itu katakan amalan yang dilakukan di awal Zulhijjah itu lebih utama daripada amalan yang dilakukan di hari yang lain, walaupun yang di hari yang lain itu lebih afdol dari sisi jenis amalnya. Namun kalau dia lakukan di awal Zulhijjah, amalan apapun itu, kecuali yang Nabi SAW sebutkan, pergi berjihad, kemudian ketika dia itu pulang tidak membawa apa-apa lagi, artinya dia dalam keadaan gugur di medan perang. Selain amalan itu, semuanya punya nilai lebih kalau dilakukan di awal Zulhijjah. Maka para ulama itu anjurkan berpuasa di awal Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bisa 9 hari sekaligus, atau bisa milih hari apapun, atau bisa milih pada tanggal 9 Zulhijjah saja, yaitu puasa Arafah. Jadi ada yang karena sisi waktu, ada sisi waktu lagi misalnya di bulan Ramadan, makin akhir pahalanya makin dilipat gandakan lagi, seperti kita lakukan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dibandingkan dengan yang di awal. Juga ada sebab yang keempat, karena dilakukan pada tempat tertentu. Contoh, sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan sampai 100.000 kali. 100.000 kali. Di Masjid Nabawi 1000 kali dibanding masjid-masjid yang lainnya. Di Masjid Al-Aqsa 500 kali dibandingkan dari masjid-masjid yang lainnya. Jadi ini keistimewaan tempat. Apakah di sini amalan yang lainnya masuk? Kalau tekstual hadis cuma mengatakan sholat saja, ya, cuma mengatakan sholat saja, maka sholat lebih utama daripada yang lainnya di sini. Kalau dilakukan di tempat-tempat tadi. Kemudian ada lagi dari sisi yang kelima lagi, amalan bisa dilipat gandakan dikarenakan amalan tersebut rutin atau ajak dilakukan. Rutin atau ajak dilakukan. Daripada dia lakukan amalannya itu terputus-putus. Kalau dia jaga ajak itu lebih utama, walaupun cuma sedikit saja. Sebagaimana kata Nabi SAW, inna ahabal a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin, ajak, continue dilakukan walaupun jumlahnya sedikit. Dia misalnya menghafal Al-Quran, menghafal hadis, sedikit-sedikit saja dia hafal. Ya, maka itu lebih bagus dibandingkan dia hafal langsung, namun setelah itu dia tidak pernah menghafal lagi. Ada orang yang ingin merutinkan sholat dua atau sholat malam misalnya, dia mending jaga yang sedikit, jaga rutin yang sedikit. Misalnya mampunya setiap malamnya cuma 3 rakaat saja, sholat malamnya 2 rakaat, tutup witir 1 rakaat. Dijaga terus setiap malam seperti itu. Ini lebih bagus daripada cuma melakukan 1 kali saja, setelah itu malam-malam berikutnya nggak dilakukan lagi. Ya, rutin ajak dilakukan
itu akan lebih bagus. Sebagaimana tadi saya sebutkan salah satu kitabnya disebutkan, namun tidak semua amalan ini kita jaga ajak atau jaga rutin. Amalan-amalan yang Nabi SAW biasa jaga saja. Disebutkan tadi dalam kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, yaitu Tajridul Ittiba. Beliau sebutkan tidak semua amalan di sini kita mesti jaga ajak, enggak. Contoh yang kita jaga ajak di sini sholat sunnah fajar, yaitu qobliyah subuh 2 rakaat. Ini Nabi SAW jaga ketika mukim, beliau jaga ini sebelum sholat subuh itu lakukan 2 rakaat ini dulu. Kemudian ketika safar pun beliau tetap jaga. Beliau lebih perhatian menjaga ini dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Kalau untuk sholat rawatib, Nabi SAW saat safar beliau tinggalkan rawatib tadi, kecuali sholat sunnah fajar saja atau qobliyah subuh sini yang beliau jaga. Namun ada yang Nabi SAW kadang ini tidak menjaganya rutin. Tadi yang saya contohkan, sholat sunnah rawatib. Kalau mukim jaga rutin. Namun kalau tidak mukim, ya, kita dalam keadaan safar, maka yang dijaga cuma sholat sunnah fajar saja. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak semua amalan kita jaga ajak terus, tidak. Lihat bagaimana perlakuan dari Nabi SAW. Ada yang pembahasan lagi yang para ulama sebut, apakah ini perlu dijaga rutin ataukah tidak seperti sholat sunnah duha. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh dijaga rutin. Namun pendapat yang tepat, sholat sunnah duha boleh dijaga rutin. Karena Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya setiap manusia punya kewajiban untuk bersedekah dengan seluruh persendiannya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yaumin tatlu fi syams. Dan seterusnya Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Lalu disebutkan di akhir hadis sebutkan tadi sebutkan macam-macam amalan, bisa bersedekah nanti setiap harinya dengan persendian yang ada. Kemudian Nabi SAW itu katakan yang terakhir, seluruh amalan tadi bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Padahal di awal itu tadi disebutkan diperintahkan sedekah setiap harinya dengan seluruh persendian. Persendian kata Nabi SAW jumlahnya 360. Lalu beliau itu sebutkan ini bisa cukup dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Karena kalau orang itu sholat, lisannya ikut sodakoh, kemudian pandangannya juga ikut sodakoh, badan-badannya juga ikut sodakoh, tangannya, kakinya juga demikian. Seluruh persendian bergerak. Maka dicukupkan dengan 2 rakaat ini. Kalau di awal tadi disebutkan tiap hari, maka berarti sholat duha juga boleh tiap hari. Ya, jadi kesimpulannya tentang sholat duha tadi boleh dijaga ajak atau boleh dijaga rutin. Nah, jadi ini diantara 5 sebabnya. 5 sebab bagaimana amalan itu bisa berlipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Adapun yang ketiga, huruf au artinya atau dalam hadis bisa bermakna waw, artinya dan. Artinya dengan bertasbih 100 kali akan ditulis 1000 kebaikan dan dihapus 1000 maksiat. Nah, lihat. Kalau diartikan au bisa kata Imam Nawawi di sini, ya, tadi disebutkan riwayat yang lainnya tadi, dan Profesor Dr. Mustafa Al-Baghawi ini jelaskan bahwa au di sini kadang itu bisa bermakna waw. Au itu artinya atau, bisa bermakna waw yang artinya dan. Berarti kalimat tadi, siapa yang baca subhanallah itu 100 kali, dia baca 100 kali, maka keutamaannya akan dicatat baginya 1000 kebaikan dan akan dicatat baginya juga dihapuskan 1000 kesalahan atau 1000 maksiat yang dia perbuat. Terus kalau au dimaknakan dengan atau, maknanya menjadi ada yang bertasbih ditetapkan baginya 1000 kebaikan, ada juga yang dihapuskan baginya 1000 kesalahan. Nah, kalau kita maknakan dengan au atau artinya atau di sini, ya, maka maknanya nanti ada yang kalau berzikir baca subhanallah itu 100 kali, maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan. Ada yang baca seperti ini juga akan dihapuskan baginya 1000 kesalahan. Jadi dipilih salah satu. Kalau kita maknakan dengan waw tadi berarti dua-duanya. Kebaikan 1000 nanti dicatat baginya, kemudian dan
1000 kesalahan nanti akan dihapus darinya. Terus yang keempat. Yang keempat, hendaklah seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya fadilah-fadilah suatu amalan. Taib. Hendaklah ini seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, memberitahukan ini amalan ini yang bisa menghapuskan dosa, ini bisa dicatat kebaikan-kebaikan. Berarti beliau sampaikan amalan dan di situ nanti ada fadilahnya. Ya. Atau yang kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, Bapak, Ibu-ibu dan para jamaah itu bisa lihat di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ini kita bahas kitab Al-Azkar. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu punya pembahasan juga, beliau sebut dengan kitab Al-Fadail. Ya, kitab Al-Fadail. Ada di situ di awal-awal disebutkan tentang keutamaan baca Al-Qur'an. Nanti beralih mulai permasalahan-permasalahan sholat, keutamaan sholat ini, sholat itu, keutamaan adzan, keutamaan berjalan ke masjid, keutamaan menunggu sholat, keutamaan melaksanakan sholat berjamaah, keutamaan menjaga sholat 5 waktu. Itu namanya kitab Al-Fadail. Ya, itu namanya kitab Al-Fadail. Dan ingat, kitab ini lebih bagus dibandingkan dengan fadilah-fadilah amal yang orang-orang buat belakangan. Karena kalau yang kitab-kitab belakangan, ya, yang disebut dengan kitab Fadail Amal juga atau Fadilah Amal, itu ada yang di dalamnya terdapat kisah-kisah yang nggak benar di dalamnya. Di antara kisah yang tidak benar di sini, ini saya tahu beberapa hadisnya ini karena sejak kecil itu saya sering baca. Setiap habis sholat asar itu saya disuruh imam masjid itu, Abduh kamu naik ke depan itu baca itu kitab. Disuruh baca fadilah sholat dulu, ada fadilah sodako, ada fadilah kisah-kisah. Di antara kisah yang saya sampai saat ini tuh nggak masuk akal itu, salah satu kisahnya adalah ketika ada yang punya keinginan seperti ini. Saat orang-orang itu ada yang mau masuk neraka banyak, kemudian satu orang cuma punya keinginan saja, sudahlah saya sendiri yang masuk neraka, nutup neraka itu, sehingga tidak ada yang masuk lagi kecuali saya saja. Logis nggak cerita ini? Ada yang mau korbankan diri seperti itu? Saya sampai saat ini saya bingung, ini cerita dari mana ini logisnya ini? Ada yang mengorbankan diri, dia mungkin bayangannya itu cuma neraka cuma kayak tutup botol ini, berarti tutup sudah selesai ini. Nah. Padahal kalau kita lihat kisah-kisah neraka itu lebih mengerikan sekali. Ya. Di dalam surat Qaf itu disebutkan hal mim mazid, ketika penduduk neraka sudah masuk ditanya lagi, itu masih cukup enggak? Masih cukup nggak? Masih bisa ditambah atau tidak? Masa bilang cuma satu orang saja itu dia perbesar badannya, di dalam kisah disebut dia perbesar badannya, kemudian nutup neraka itu, jadi nggak ada yang masuk lagi. Nah orang ini dikatakan ini orang yang paling utama. Saya bilang ini cerita nggak masuk akal seperti ini. Ini dalam buku Fadilah Amal, ya. Dalam buku Fadilah Amal seperti ada kisah-kisah semacam ini. Dan biasa bersolat itu ada nanti kumpul-kumpul, kemudian diceritakan cerita kayak gini. Ya sampai sekarang saya masih mikir-mikir terus nih. Ini cerita ini dapat dari mana kayak begini? Ya, sumbernya tadi ulama India yang nulis kitab ini. Dia bukan pakar hadis. Beda dengan Imam Nawawi yang tulis kitab Al-Fadail dalam Riyadhus Shalihin. Di sini kalau mau lihat kalau kitab Riyadhus Shalihin silakan cek dari awal sampai akhir. Hitung hadis doifnya itu bisa dihitung dengan jari saja. Hadis doifnya bisa dihitung dengan jari dibandingkan dengan kitab Imam Nawawi Al-Azkar. Kalau kitab Riyadhus Shalihin ini beliau memang sangat selektif sekali memilih hadis di dalamnya. Ya, beda dengan kitab-kitab beliau yang lainnya. Kalau kitab Risalah Banawiyah cuma satu hadis saja yang bermasalah, cuma hadis 41. Namun secara makna hadisnya itu secara makna sahih. Kalau kitab Riyadhus Shalihin makna-maknanya juga sahih benar. Namun cuma beberapa poin saja di situ yang diberikan catatan oleh para ulama. Nah, yang ini tadi kalau kita Fadilah Amal ini banyak kisah-kisah yang khurafat yang tidak masuk logika juga. Kita nggak habis pikir, ada orang punya cita-cita perbesar badannya, perbesar dirinya, kemudian dia nutup neraka itu. Dikira neraka, kita pernah jelaskan cerita tentang neraka itu. Dalamnya itu seperti seorang lempar batu dari atas neraka sampai ke bawah berapa tahun? 70 tahun. Kok bisa dia perbesar badannya, bagaimana itu 70 tahun tadi itu saja baru dalamnya itu, belum lagi lebarnya. Kita nggak bisa bayangkan lagi, ini baru dalamnya saja. Ya. Ketika neraka, penghuni neraka sudah masuk lagi, ditanya lagi hal mim mazid, masih bisa nggak nambah? Masih ditanya seperti berarti masih muat lagi.
Dia mau besar bagaimana kalau dalam kisah ini? Makanya perlu hati-hati dalam menyampaikan kisah-kisah fatal semacam itu. Ya, saya sarankan kalau jenengan jadi pengurus masjid, selektif lah kalau baca hadis-hadis itu baru sholat. Bisa baca kitab Riyadhus Shalihin. Itu sudah sangat mumpuni sekali untuk dibaca, bahkan bisa dikaji di rumah-rumah, baca ulang-ulang terus, itu sangat berharga sekali hadis-hadis yang ada di dalamnya. Nanti dalam kitab Al-Asqalani kita bisa buktikan, dan kelanjutannya nanti banyak hadis-hadis yang luar biasa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Terus yang berikutnya. Yang kelima, sahabat begitu semangat dalam melakukan kebaikan. Sahabat begitu semangat dalam melakukan kebaikan. Mereka lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini, mereka ikuti tanpa banyak-banyak tanya. Nabi SAW suatu saat dalam sholatnya, kan beliau dalam sholat pakai terompah. Namun suatu saat beliau itu diberitahu oleh Jibril, di bawah terompahnya itu ada kotoran najis. Maka di tengah sholat Nabi SAW copot terompahnya tadi. Apa yang dilakukan oleh sahabat di belakang? Mereka juga copot dengan serempak sendalnya atau terompah yang mereka pakai, tanpa pakai nanya-nanya. Ya, ini tidak pakai nanya, karena ini dalam sholat masalahnya. Lihat Nabi SAW itu copot sendal, copot terompahnya tadi, mereka juga di belakang copot terompahnya tadi. Kemudian Nabi SAW tanya, kenapa kalian ikut copot juga terompah tersebut? Nabi tanya seperti itu, mereka jawab, kami ini wahai Rasulullah, lihat kamu lepas terompah, maka kami juga ikut lepas. Ya. Ini sangat ingin mengikuti Nabi SAW untuk segala aktivitas beliau. Sahabat yang paling terkenal untuk mengikuti Nabi SAW ini, yang para ulama biasa sebutkan itu adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Sampai-sampai kalau Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad selalu katakan gini, Ibnu Umar lakukan seperti ini, lalu dia ikutkan. Dan Ibnu Umar ini adalah orang yang sangat terkenal sekali ittiba pada Nabi SAW. Contoh misalnya Ibnu Qayyim itu sebutkan tentang mandi mau pergi hari raya misalnya, mau pergi ke lapangan untuk sholat hari raya atau sholat id. Disebutkan bahwasanya Ibnu Umar itu punya kebiasaan seperti ini, dan dia tambahkan kalimat, Ibnu Umar itu adalah orang yang sangat ittiba sekali pada Nabi SAW. Sampai yang lebih daripada itu, Ibnu Umar itu punya kebiasaan biasa melakukan napak tilas. Ikut Nabi SAW itu jalannya bagaimana, jalannya itu di mana, berhentinya di mana, ikut juga berhenti di situ. Tahu napak tilas ya? Tahu napak tilas? Kalau kita tuh di Indonesia seperti pahlawan-pahlawan. Pahlawan ini lewat sini, nanti ikut juga lewat situ. Pahlawan yang nanti pakai tandu, ini juga ikut pakai tandu juga lewat tadi. Pernah lihat ini, ada jalan yang khusus untuk itu ada. Kalau di Panggang itu ada, kalau mau ikut napak tilas ada di sana. Ya, napak tilas Jenderal Sudirman itu ada jalannya. Mau ikut itu ada, bisa ikut. Namun saya nggak sarankan di sini. Antara alasannya di sini Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu di situ, dia tempat berhentinya itu di sini. Ya, maka Ibnu Umar berhenti lagi di situ, istirahat dulu di situ. Alasannya apa? Dulu Rasulullah SAW itu istirahat di sini. Para ulama kritik ini sebenarnya tidak tepat yang ini, karena Nabi SAW maksud dari beliau itu jalan kemudian mampir suatu tempat. Ini sifatnya tabi'i. Ya, sifatnya seperti beliau itu tidur waktunya jam sekian, makannya itu jam sekian, itu sifatnya tabi'i, tabiat saja. Perilaku manusiawi, sehingga yang ini tidak perlu diikuti. Ya, yang ini tidak perlu diikuti. Jadi napak tilas tadi tidak perlu. Nah, ini yang para ulama kritisi dari apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar tadi. Jadi intinya di sini pelajaran penting, para sahabat itu sangat ittiba sekali pada Nabi SAW. Apa saja yang mereka lakukan, yang mereka lihat dari Nabi SAW, nah itu mereka tiru. Apa yang mereka lihat dari Nabi SAW, mereka tidak buat sesuatu yang baru dalam hal ini. Ini tanda keseriusan mereka dalam ibadah dan keseriusan mereka untuk ittiba pada Nabi SAW. Itu saja kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.